Bismillahirrahmanirrahim. Baik bapak-bapak ya, untuk bisa mengambil posisi depan-depan, dan adik-adik kami mohon tetap diam dan tertib ya. Kita sama-sama simak, kita dengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisari dari ceramah yang akan disampaikan. Silakan bapak-bapak untuk maju ke depan. Terima kasih. Hah? Cari di mana naruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbuna fi mushaf tanzilihi yaqul subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga generasi kita, anak-anak kita, penerus kita dijadikan anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, dan mendapatkan kemudahan dalam mencari dan mengejar cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Bapak Kiai Haji Ali Rahman yang kebetulan berdekatan dengan saya dan pernah kita di satu organisasi yang sama-sama diidolakan oleh anak-anak kita, Ustadz Radit ya panggilannya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membawa kebaikan dalam rangka kemajuan mendidik anak-anak kita mencapai peradaban Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak RW, Bapak RT, Dewan Suro dari Musyawarah Nurul Islam, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tadi di sepanjang jalan saya dapat informasi ini RW RT 8 ini menjadi percontohan bukan hanya di lingkungan yang ada, tapi sudah merambah ke kota dan Kabupaten Bekasi. Saya penasaran ketika dapat informasi itu, ternyata alhamdulillah apa yang saya dengar itu apa yang saya lihat. Kalau lihat tema kita apa hari ini, adik-adik? Dari masjid. Apa temanya? Temanya itu apa? Dari masjid untuk dari masjid umat bangkit. Sekarang kita rubah nih,
judulnya, bukan dari masjid, dari RT Umat Bangkit. Itu saya pikir lebih mengena, karena ini pada malam hari ini insya Allah saya akan mengikuti adik-adik, anak-anak kita bagaimana cara memahami Islam yang benar. Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Jam berapa? Ustaz Radit, sampai jam berapa nih? Sampai jam 10. Sekarang sudah jam 11. Oke, sedikit adik-adik dulu kita diam dulu, karena ini ada orang tua kita yang perlu juga dapat informasi. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim itu katakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu judul tema yang akan kita kolerasikan dengan kegiatan malam ini. Islam sangat menjunjung tinggi kualitas moral akhlak dalam kehidupan. Jadi Islam menjunjung tinggi akhlak, etika, kelakuan, perbuatan. Oleh karenanya Rasul dengan tegas mengatakan, tidaklah saya diutus ke dunia ini kecuali menyempurnakan moral. Yang kedua, majunya peradaban untuk mencapai tujuan kita beribadah tidak akan mungkin bisa tanpa ilmu. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu ada yang jago masak sambal nggak? Bikin sambal ada? Bikin pecel lah, pecel. Bikin pecel saja kalau tidak tahu ilmunya itu rasanya insya Allah kurang enak tuh. Bikin sambal kalau nggak tahu ilmunya enak nggak rasanya? Kebanyakan garam jadi asin, kebanyakan asam jadi asam, kurang garam kurang enak rasanya. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Peradaban dalam Islam itu yang paling pertama itu dihargai adalah ilmu. Siapa saja orangnya, jabatannya apa saja, yang akan menentukan kualitas moral orang itu hanya ilmu yang bisa membedakan. Kenapa? Karena ilmu itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika peradaban itu maju, pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun moral, membangun peradaban itu dimulai dari masjid. Kalau sekarang kan kita kenal dengan pondok pesantren. Sebetulnya pondok pesantren itu sejak zaman Rasul sudah ada, Pak. Sudah ada pondok pesantren sejak zaman Rasul. Itu kita kenal dengan ahlu suffah. Jadi sahabat yang tinggal di masjid, di emper-emper masjid, pagi siang itu halakoh belajar di dalam masjid. Yang menjadi guru itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berkualitas dari masjid itu muncullah peradaban Islam. Anak kita ini generasi yang punya qimah, yang punya kekuatan. Maka ibu, bapak saya tanya, jika bapak istri sedang sakit,
itu mungkin perhatiannya 50% lah. Nggak tahu kalau Pak Radit mah, kalau istrinya sakit berapa persen tuh perhatiannya? 5%, lebih rendah Pak. Kalau anak sakit, bapak atau ayah, bahkan ibu, itu paling tidak 100% perhatiannya untuk anak. Kenapa? Anak ini yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutnya fitrah. Fitrah itu masih bersih akhlaknya, bersih moralnya, bersih pikirannya. Maka jika anak yang masih bersih ini tergantung mau dibawa kemana orientasi pemikirannya. Maka anak itu, saya baca dalam sebuah buku itu punya Ahmad Al-Khalewani, judulnya itu At-Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak. Ternyata anak itu dididik pertama kali, anak mengecam pendidikan kedua orang tuanya. Belum ke rumah ustadz, belum masuk ke masjid, belum ke musola, tapi apa? Pendidikan pertama itu kedua orang tuanya. Maka ada istilah mafi aba mafil abna. Anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya itu kencingnya berdiri, anaknya insya Allah kencingnya karena melihat orang tuanya. Tadi saya mentahlil, saya menganalisa ada sebuah fenomena yang saya belum dapati metodologi cara mendidik anak kecil itu hanya di musola. Tadi saya ngobrol bagaimana Ustadz Adit memanage, mendesain kok anak ini sepi sedang sholat, kok anak ini subuh itu sampai dengan 80 sampai 100 sholat jamaah di musola, padahal subuh itu waktu yang paling menakutkan ya, subuh, apalagi kalau yang malamnya begadang, itu subuhnya itu menakutkan tuh. Tapi kok bisa anak seusia anak-anak kita ini subuh itu masuk ke musola sampai 80 ke 100 jumlahnya. Ini yang saya kalah, saya menyerah dari manajerial cara memanage anak usia seperti ini. Kalau kita di pesantren udah jadi Pak. Saya punya pesantren itu di Al-Huda, itu di Kabupaten Garut, Tarogong. Saya punya pesantren, nama pesantrennya itu Al-Huda. Jadi kalau ada yang pernah ke Garut, itu di Jalan Oto Iskandar Dinata, Otista, itu ada pesantren Al-Huda. Saya di situ. Saya juga ada di Cipasung, di kampus di Tasikmalaya. Tapi kita sudah jadi. Jadi bukan anak seperti ini. Masuknya itu minimal SMA, S1, S2. Jadi tidak pernah saya dihadapkan dengan metodologi pembelajaran anak seusia ini. Ternyata kuncinya, jika ibu dinasehati oleh orang lain, kedekatan emosional itu kurang kuat. Tapi kalau anak-anaknya sudah ngaji, anak-anaknya ikut ke masjid berjamaah sholat subuh, lalu si anak ngomong, "Mah, ayo dong mah ke masjid mah." Gimana tuh perasaan ibu tuh? Jadi kalau mungkin ustadz yang ngajak agak sedikit berat, tapi kalau yang ngajak anak bisa memaksa ibunya harus ke masjid. Saya pikir ini metode yang saya belum dapat, Pak Adit. Jadi dengan anak-anak ini bisa membawa keluarga itu menjadi keluarga yang beradab, yang penuh dengan moral dalam keluarga itu. Maka ibu bapak, Ibnu Taimiyah itu punya muridnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi.
Ibnu Katsir dalam pendapatnya itu, orang tua yang sukses, orang tua yang berhasil itu orang tua yang bisa menghantarkan anaknya taat dan takut kepada Allah. Jadi kalau kita punya anak nggak takut sama Allah, itu kita gagal Pak jadi orang tua. Gagal jadi ibu, gagal jadi bapak. Kenapa? Anak ini tidak kenal Allah. Kita selalu berdoa, kita menginginkan, kita berharap saat ajal menjemput kita, itu kita sedang terbaring, ajal akan menjemput, di samping kita anak saleh yang kita miliki selalu berkata, ibu istighfar, ikuti istighfar yang saya bacakan. Dibantu dengan kalimat thayyibah. Ketika kita sedang berbaring, anak kita mampu membantu kita untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru itu sukses Bu, jadi orang tua. Anak yang soleh ini bisa mempengaruhi amal baik kita nanti yaumul hisab. Anak soleh ini bisa mempengaruhi kondisi kita di yaumul hisab. Kita kan banyak sekali cerita-cerita yang kita dapat, orang tuanya sudah hampir masuk ke surga tapi terhalang karena punya anak tidak tahu siapa Tuhannya, punya anak tidak pernah sholat, punya anak tidak pernah ngaji. Itu bisa jadi penghalang untuk orang tua. Maka orang tua yang sukses, dia mampu mencetak anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kondisi ini coba kita analisa ayat surat Al-Isra. Dari mana Isra dan Mi'raj dimulai? Pertama kali mencetak peradaban itu Rasulullah memberikan contoh dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari kota Mekah Rasulullah Isra itu di mana sair, berjalan di malam hari dari kota Mekah sampai ke Syam yang sekarang ini Palestina. Itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Rasul yang ingin berjalan, tapi diperjalankan. Dari mana? Dari masjid menuju masjid. Jadi kalau kita sudah siap merubah generasi kita, dekatkan anak dengan masjid, dekatkan anak dengan musola, dekatkan anak pada guru-guru yang memberikan arahan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu generasi keemasan kalau kita mampu mencetak itu. Yang kedua, saya kembalikan lagi dengan kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita agar kita bisa mencetak anak yang soleh, soleha. Ibu mau nggak punya anak yang soleh, soleha? Semua ingin kan? Doa kita itu apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Anak terus kita doakan. Kenapa? Karena anak bisa menjadi penyelamat Bu. Ketika kita meninggal, doa yang paling cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan dam, nasab, keturunan, itu yang paling cepat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah meninggal,
tapi anak kita yang kita tanam, yang kita didik itu mampu selalu mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling berharga setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari masjid, sentral peradaban Islam, merubah pemikiran Islam itu pertama masjid menjadi sentral, Pak. Di zaman Rasulullah semua kegiatan difokuskan ke masjid. Membuat strategi perang di masjid, musyawarah di masjid, memutuskan pertikaian antara keluarga di masjid. Maka masjid itu manba, sumber sentral segala kegiatan Islam itu di masjid adanya. Jadi kalau di masjid ini nanti kita dialog kasus masyarakat dibawa ke masjid, memang itu tujuan dari dibuatnya masjid, bukan hanya untuk sholat saja, Pak. Pak RT sama Pak RW bertikai, di mana diselesaikannya? Di masjid. Mau ada acara akad nikah di mana? Di masjid. Mau berangkat umroh, sholatnya di masjid. Bahkan ada yang meninggal, di mana disholatinya? Di masjid. Maka masjid itu markaz, sentral. Jangan masjid kayak kuburan. Habis maghrib ditutup, dibukanya subuh. Habis subuh dikunci, dibukanya setengah jam sebelum zuhur. Ini masjid atau kuburan? Nah, maka masjid itu menjadi sentral. Tokoh-tokoh yang berhasil di zaman Rasul, di mana pendidikannya? Di masjid. Maka kalau bapak, ibu datang ke satu tempat, pertama kali lihat masjidnya. Kalau masjidnya ramai dengan orang berjamaah, itu menunjukkan orang yang ada di sekelilingnya imannya itu sedang meningkat. Bukan soal cakep dan tidaknya masjid, bukan. Yang penting isinya. Ini ada masjid, itu di dekat saya, di kompleks saya, masjidnya bagus. Masuk itu AC udah dingin. Yang jamaah sholat zuhur 10, sholat asar 10, sholat isya 10, pengajian 10 juga. Jadi bukan dilihat infrastrukturnya, tapi isinya. Maka akan dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari Al-Qur'an. Saya tadi punya pemikiran, selama ini kan pesantren ada asramanya, betul nggak? Kalau kita mau taruh anak di pondok, pasti ada asramanya. Saya balik. Saya ini selalu membuat pemikiran riset dalam kampus itu, membuat inovasi yang jarang terjadi. Ini saya yakin, Pak, kalau anak-anak kita ini sudah seperti ini kondisinya, nanti bukan hanya anaknya, ibunya bisa pondok pesantren. Di mana pesantrennya? Di rumah masing-masing. Jadi bikin terobosan, Ustadz Adit, pesantren berbasis rumah. Kan kegiatan pesantren habis subuh itu ngaji di masjid. Nanti habis asar ada pengajian di masjid, atau di asrama, atau di kelas. Tidurnya di mana? Di pondok. Sekarang dibalik. Ini sudah bisa sekali kalau sudah dibuat pondok pesantren tapi berbasis rumah. Jadi anak seperti ini habis isya pulang ke rumah dia, sama dengan tidur di asrama. Siapa mentornya? Ibu dan bapaknya. Nanti sebelum subuh ibunya sudah dibangunkan anaknya, bareng-bareng kita sholat malam.
rutinitas seperti biasa siang, habis subuh ada kajian, ada pembelajaran di musola. Ini sudah pesantren, Pak. Cuma cara mendesainnya saja. Ini di Indonesia belum ada pesantren berbasis rumah. Yang ada pesantren berbasis asrama. Tapi setiap habis asar menjelang maghrib anak sudah ada di masjid atau di musola. Jangan anaknya saja, ibunya kalau sudah selesai dari pekerjaannya dampingin anaknya. Minimal kalau subuh sama tuh, anak jumlahnya 80, orang tuanya 80, ibunya, bapaknya 80, double itu. Ini belum ada model pesantren berbasis rumah. Yang ada asrama kan. Itu saya pikir buat pelajaran saya yang saya ambil, kok bisa seusia anak ini subuh itu sudah mencapai 100 atau 80 sampai 100 ikut sholat berjamaah. Itu Pak yang ditakuti oleh Yahudi sebetulnya rahasianya. Kenapa di Israel ketika membombardir Palestina, sasaran pertama itu anak-anak usia seperti ini yang sudah hafal Quran. Karena generasi yang akan bisa merubah peradaban sebuah negara itu berawal dari tarbiyah, pendidikan masih kanak-kanak. Kalau yang udah tua sih Pak dibiarin. Saya punya temen itu saat saya kuliah di Mesir itu dari Palestina. Sudah sampai usia 45 tahun belum pernah bisa sholat di Masjid Aqsa. Padahal tinggalnya di Palestina. Kenapa? Nggak boleh. Yang sholat di Masjid Aqsa usianya yang sudah 50 atas Pak, yang sudah tua. Kalau yang tua sih nggak ditakutkan Pak sama musuh. Yang ditakutkan yang kayak apa? Ini generasi kita yang bisa merubah peradaban di masa yang akan datang. Nah maka dari sini pergeseran peradaban Islam itu dari masjid ke masjid Pak. Kita lihat di Al-Azhar Mesir. Ketika Fatimiyah menguasai Mesir, itu ada raja gubernur Amr bin As. Pertama kali datang ke Mesir, yang dibuka itu masjid, namanya Masjid Amr bin As. Di situ dipusatkan semua kegiatan, baik sosial, baik kegiatan ibadah, semua di masjid adanya. Maka dari masjid lahir pemikir-pemikir Islam seperti contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Itu semuanya metodologi yang diterima saat belajar di masjid adanya. Nah maka saya sepakat sekali, jadikan musola ini menjadi sentral peradaban untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Dengan syarat nahkodanya harus sama. Jadi kalau nahkodanya sudah berbeda, bisa di tengah lautan dihantam badai. Maka kuatkan dulu nahkodanya, satukan persepsi bahwa kita dari musola yang kecil ini akan melahirkan pemikir-pemikir Islam di masa yang akan datang melalui model seperti ini. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Kita sudah terbiasa Pak menghadapi mahasiswa. Ada di pesantren. Tapi ini kegiatan ini saya kagum sekali di luar pesantren adanya. Nah itu pertama. Yang kedua Bu, kalau anak soleh itu memberi manfaat nggak sama orang tuanya? Anak soleh
memberi manfaat nggak sama orang tuanya? Pasti memberikan manfaat. Paling tidak doa yang akan sampai saat kita masuk ke liang lahat, sudah menunggu waktu untuk dihisab, anak kita selalu mengatakan, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Itu lebih besar, Bu, manfaatnya ketimbang finansial, karena materi udah nggak berlaku saat itu. Yang berlaku itu apa? Doa dari anak saleh. Anak itu bagaikan kertas yang masih putih, mau digores dengan tinta merah akan menjadi merah, mau digores dengan tinta hitam akan menjadi hitam, kuning. Maka isilah anak-anak kita ini dengan nilai-nilai agama melalui masjid atau musolah yang ada. Itu tadi pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diisrakan oleh Allah. Isra itu artinya sairan, dijalankan oleh Allah. Berarti yang jalan bukan Rasulullah, karena diperjalankan dari masjid menuju masjid, dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa. Adanya di mana? Di mana? Di Palestina. Dulu namanya Syam, sekarang namanya Palestina. Itu, Bu, Palestina itu disebutnya Madinatul Anbiya, kotanya para nabi, karena hampir 90% para anbiya itu dilahirkan dari Syam, atau kita kenal dengan sekarang ini Palestina. Nanti hari kiamat, dalam hadis itu, di mana dibangkitkan manusia itu di Palestina, Pak. Namanya Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun itu nanti Yaumul Ba'ats, ketika kita sudah melalui hisab, melalui mizan, dibangkitkan oleh Allah, itu tanah yang pertama kali kita injak itu negeri Palestina yang kita kenal dengan Bukit Zaitun. Kenapa Rasulullah hijrahnya ke Palestina? Karena kakek moyang Rasulullah itu dilahirkan di kota Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina. Nah, dari masjid ke masjid itu semuanya awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peradaban. Jadi Ibu, kalau ingin hidup bahagia, cukup dengan mempunyai anak soleh, itu hati secara spiritual akan tentram, Bu. Coba kalau kita sandingkan, kita punya anak kita sukses, tapi tidak tahu moral, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Secara finansial bagus, memberikan ke orang tuanya, tiap bulan dikasih, ditransfer, tapi akhlaknya nggak ada, ngomongnya kasar, bicaranya tidak bermoral. Itu kira-kira hati kita sakit nggak tuh? Walaupun dikasih uang, materinya banyak. Karena yang kita perlukan, Bu, spiritual, hati yang kita perlukan tentram, damai. Anak soleh menjawab dengan kata-katanya yang berakhlak ketika bicara. Anak soleh itu idaman semua kita orang tua. Nih, walaupun orang tuanya penjahat juga ya, apa doanya? Biar punya anak soleh. Punya anak soleh yang paling tepat, dekatkan medianya masjid. Itu maksudnya. Didik dari kecil di masjid. Aktivitasnya di masjid. Walaupun di masjid bermain, silakan saja.
paling tidak dia punya ikatan emosional bahwa dia cinta dengan masjid. Itu pendidikan yang paling tepat untuk mengubah peradaban itu masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, dari masjid itu lahir generasi-generasi yang berkualitas di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Basra, di Irak, sekarang ini di Mesir lah yang paling terkenal itu masjid yang dibangun di zaman Fatimiyah, itu Masjid Al-Azhar. Setiap hari itu ratusan halakoh. Halakoh itu orang cari ilmu, belajar ilmu. 10 orang satu guru, 10 orang satu guru, itu puluhan di masjid. Karena memang masjid tempat yang paling enak dijadikan media dalam pembelajaran. Pertama, duduk di masjid beda dengan duduk di rumah, betul nggak? Kalau di masjid apa doanya? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Itu ada dalam i'tikafnya. Kalau di rumah nggak bisa dibaca doa i'tikaf, karena i'tikaf hanya ada di masjid, kecuali ada halangan seperti COVID. Saya pernah membuat pernyataan itu, jika saat COVID kemarin kita tidak boleh itikaf di masjid saat bulan Ramadan, di mana itikafnya? Di rumah, niatkan. Itu saat COVID. Kan sekarang sudah hilang COVID-nya. Jadi nggak ada lagi tuh udah hukumnya. Tetap itikaf di mana? Di masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, satu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan banallahu yaumal qiyamata jannatan. Orang yang berani mengermakan hartanya untuk masjid, bangun masjid, pasti di hari akhirat akan dibangun surga untuk orang yang membangun masjid. Kira-kira nih, di sini mau nggak masuk di istana nanti di surga? Dibangunkan gedung, dibangunkan istana, bukan di sini nanti, di akhirat. Itu hanya jawabannya orang yang berani membangun masjid. Kelihatannya nih Pak Dewan Suro Musola Nurul Islam ini, kalau lihat jamaah begini banyak, begini guyup, begini kompak, kayaknya malu ini lihat masjid musola sekecil ini. Betul nggak? Ini mungkin ada 400-500 jamaah. Kalau semua masuk ke musola, muat nggak musola? Nah makanya nanti kalau ngundang saya udah berubah nih musolanya nih. Paling tidak udah maju ke depan. Baru kita itu ikrar kepada Allah, kita mau dibangunkan gedung nanti istana di surga dengan cara membangun masjid atau musola. Siap? Ibu di rumah sudah punya istana kan? Istana kan? Itu hanya dinikmati sampai usia 60-70 tahun. Masuk usia 80 tahun sudah mulai pikun, udah nggak nikmat lagi ke rumah. Tapi kalau ibu bangun masjid, infak untuk masjid, infak untuk musola, itu yang pasti akan dibangun istana di akhirat, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tinggal pikir-pikir nih, kira-kira mau nggak dibangunin istana di surga? Saya pikir kalau sudah imannya kuat, kalau sudah keyakinannya kuat, lah kita pilih nanti di akhirat, dijadikan tempat kita bagaikan istana. Itu manfaat masjid.
Pertama, dari masjid muncul peradaban. Yang kedua, orang yang sudah mendermakan harta untuk masjid dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang kekal selamanya, tidak akan berhenti kenikmatannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, cara kita ingin memprotek generasi yang berkualitas dari sejak kecil, perkenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang lebih ekstrim dalam hadis itu, adibu auladakum hubbu nabiyikum. Didiklah anak kalian untuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bu, makhluk di dunia ini Bu, yang paling dicintai Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ibu saya analogikan, cinta ibu itu tidak sama seperti cinta bapak. Kalau cinta bapak, kita nih laki-laki orang tua, pertama harus cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga cinta ibu bapak orang tua. Itu kewajiban bagi suami atau laki-laki. Saya ulangi lagi, jangan dibalik nih. Kita laki-laki cinta itu hanya tiga. Pertama cinta kepada Allah, kedua cinta kepada Rasul, yang ketiga cinta kepada orang tua, yang keempat cinta pada istri dan anak. Jadi ibu di nomor 4 kan Bu. Pertama cinta kepada Allah, kedua cinta kepada Rasulullah, tiga cinta kepada orang tua, yang keempat baru cinta pada istri dan anak. Itu cinta yang benar. Kalau ibu-ibu ditambah, pertama ibu-ibu itu wajib ibu cintai cinta pada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta pada suami, yang keempat cinta pada orang tua. Jadi ibu nih jangan berharap pengen masuk surga Bu. Kalau ibu cinta kepada suaminya itu di nomor 4 kan. Saya ulangi lagi, kalau ibu-ibu pertama cinta kepada Allah, kedua cinta kepada Rasulullah, ketiga cinta pada siapa? Suami. Kepada siapa? Pada suami. Keempat cinta kepada orang tua. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna ummi maradat. Ya Rasulullah, ibu saya lagi sakit, suami saya tidak ada di rumah. Apa azuruha au antaziruhu? Apakah saya langsung menjenguk ibu saya, orang tua saya, tidak minta izin dari suami saya? Kata Rasulullah, idza jurti ala ummuki wa jawzatuki ghaib fala'natul azab ala ziyaratuki. Kalau kamu ini berangkat tidak minta izin kepada suami, maka ziarahnya ke orang tua itu bukan menjadi doa, tapi menjadi siksaan buat orang tuanya. Ini pentingnya kita menghormati dan mencintai suami Bu. Saya ulangi lagi ya, takut lupa. Pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada orang tua, yang ketiga cinta kepada, itu dia berat ibu bilangnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada suami, baru cinta kepada orang tua. Tolong dicatat Bu, ibu ngaji kemana saja sama referensinya. Bukan karena saya di sini laki-laki, bukan, kayak sama referensinya. Kalau bapak-bapak
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua. Coba kalau ada kasus orang tua kita sedang punya kebutuhan, mau pinjam uang, kita mau kasih orang tua kita, ada satpam dulu harus rapor. Satpamnya adanya di rumah. Kalau bapak itu dilakukan dan takut sama satpam untuk menghargai orang tua, tandanya kita bukan anak yang soleh. Kalau kita takut sama satpam, waduh berat itu satpam sih ya, karena menteri dalam negeri itu. Di luar boleh kita jadi bos, di luar boleh kita jadi penguasa, sampai di rumah jadi cicak. Nggak tahu tuh bisa begitu ya. Siapa saja tuh kalau sudah masuk ke rumah udah cek. Makanya ada bagusnya Pak, kalau sedang ada persoalan cekcok sama istri, bapak jangan ngeluarin hadis, bapak jangan keluarin Quran. Nih mah Qurannya ini ayatnya mah, ini hadisnya nggak mempan Pak. Apalagi kalau ibu udah bilang pokoknya, udah tuh selesai sudah. Kalau dibilang pokoknya saya nggak mau tahu, udah antum bawa dalil kitab Riyadhus Shalihin nggak mempan. Maka kalau sedang ada ribut sama ibu-ibu, lebih bagus yang aman minum pel tidur, tidur aja udah. Itu yang paling aman. Kalau mau didebat nggak mungkin. Maka saya sampaikan, ibu-ibu, cinta itu pertama kepada, yang kedua kepada, yang ketiga kepada, yang keempat kepada. Tolong dicatat malam ini buat mantu nomor 5. Kalau kita laki, ini haknya di hadapan Allah, hakul adami hakun nas Allah, hak kita kepada Allah Pak. Jangan mikirin orang lain terlalu berlebihan Pak, diri kita saja belum tahu, karena orang lain juga sudah punya Allahnya sendiri. Ketika ingat Nabi Ibrahim alaihissalam saat istrinya hamil, dan kehamilan itu sudah lama ditunggu karena dari Siti Hajar belum punya keturunan. Ketika hamil, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Buqa'ah Mubarakah, kota Mekah. Di kota Mekah pas hari min 1 kelahirannya Siti Hajar itu, Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk tinggalkan Makkah Mukarramah menuju Palestina. Ditinggalkan istrinya yang sebentar lagi, beberapa saat lagi mau lahir. Itu kalau lihat dari logika manusia nggak terima tuh Pak. Udah lama nikah nggak punya anak, ditunggu-tunggu kelahirannya, pas mau lahir datang perintah Allah, izhabu ala min hadzal buqa'ah, tinggalkan tempat ini, ada perintah Allah di tempat yang lain. Ditinggal istrinya yang sedang hamil mau lahir. Nabi Ibrahim berkata, taraktuki laisa li ajli syahwati, saya tinggalkan kamu bukan karena nafsu saya, tapi ini perintah Allah. Saya punya Allah, kau punya Allah, masing-masing kita punya Allah yang akan menjamin dalam kehidupan kita. Maka kita baca doanya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kembalikan lagi. Jadi kalau kita Pak, bapak-bapak, sepakat nggak nih? Kita pertama yang harus kita cintai kepada Allah. Yang kedua Rasul. Yang ketiga orang tua, bukan istri Pak. Halo? 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 Halo?
Pertama cinta kepada Allah. yang kedua, yang ketiga orang tua. Kira-kira hari ini gitu bisa saja kan saya mengingatkan, kalau cinta kita lebih kuat kepada istri ketimbang orang tua, kita bukan ciri-ciri anak yang soleh. Istrinya manyun. Itu bukan soleh, toleh namanya. Itu bukan soleh tapi soleh. Dalam mengungkapkan cinta saja itu ada porsinya. Nah maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi cinta, semua nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beda tuh cinta Allah pada nabi-nabi itu. Maka ungkapan dalam Al-Quran tolong dicari dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tidak ada ketika Allah itu berdialog kepada nabinya, hanya kepada Rasulullah, tidak pernah dikatakan di khitab berdialognya ya Muhammad, itu nggak ada tuh. Kalau sama Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, itu disebut namanya. Ya Musa ikhla na'laika innaka fi wadil muqaddasi tua, wahai Musa, lepas alas kaki yang kau pakai karena kau akan berhadapan dengan Allah. Intaharrak hadzal jibal, kalau gunung ini bergerak, di situ ada Allah. Namanya disebut, Pak. Ya Yahya, ya Isa, inni nubasyiruka bi ghulamin ismu Yahya, semua disebut. Coba datangkan satu ayat saja Allah bilang ya Muhammad, ada nggak dalam Quran? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kecuali sedang menceritakan kisah. Maka Muhammadun aba ahadin, itu lagi cerita, bukan lagi ngobrol. Ini keistimewaan Rasulullah di hadapan Allah. Maka hukumnya wajib, bukan sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini menjadi wajib membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sigatnya, ada penungkapannya. Mau pakai Sayyidina bagus, nggak pakai Sayyidina bagus, bebas itu mah. Jangan yang nggak pakai Sayyidina berantem dengan yang pakai Sayyidina. Ketinggalan zaman, Pak. Memahami Islam begitu sempit. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak mau pakai boleh. Yang nggak boleh tidak baca salawat. Sama dengan kasus yang sudah lama diangkat lagi tentang kunut sholat subuh. Yang kunut bilang ke yang tidak kunut nggak sah tuh sholatnya karena nggak kunut. Yang nggak kunut bilang itu yang kunut nggak sah tuh sholatnya karena pakai kunut. Padahal sudah selesai urusannya. Yang kunut bagus, ada pendapat ulamanya. Yang tidak kunut juga bagus karena ada pendapat ulamanya. Yang nggak bagus nggak sholat subuh, itu yang jeleknya. Jadi hal kecil begini jangan diangkat, Pak. Sudah ketinggalan zaman dalam memahami Islam. Maka di tempat ini ayo semua golongan, entah itu yang Muhammadiyah, yang NU, yang Persis, yang Matlaul Anwar, bersama-sama bangun peradaban melalui musola Nurul Islam. Itu yang paling bagus. Berikutnya, Rasulullah karena dimuliakan oleh Allah, hanya Rasulullah yang berhak memberikan syafaat kepada manusia. Yang lain tidak diberikan hak untuk memberikan syafaat. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di momen ini jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Tidak ada, Pak, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi contoh. Mau makan baca Bismillah. Apa doanya? Allahumma Barik lana
barik lana. Oh ini anak-anak nih yang hafal nih. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Coba ibu-ibunya masih pinteran anak-anak. Karena kalau anak-anak dipakai ibu-ibunya karena udah hafal lupa. Jadi mau makan itu udah gak baca doa udah. Makanya kalau terlalu pinter bisa bahaya bu. Lupaan kalau pinter mah. Itu Rasulullah mencontohkan. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Coba nih saya adu nih. Pinteran ibu atau pinteran anaknya? Coba deh doa keluar dari WC. Apa doanya? Apa? Nggak hafal. Waduh, mana Ustaz? Gimana? Ah? Gufran naka. Yang lainnya? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-azab. Coba ibu-ibunya. Masih pintar anaknya. Oke. Dari 24 jam semuanya jadikan idola hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan Rasulullah mengajarkan. Bahkan sampai mau tidur Rasulullah mengajarkan. Apa Pak? Doa sebelum tidur Pak? Bismillah. Itu tidur anak-anak doanya. Kalau tidur ibu-ibu apa? Beda kan? Kalau tidur anak-anak doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa untuk anak-anak. Kalau doa untuk ibu-ibu tidur beda. Coba Bu, apa doanya Bu? Sama? Beda. Beda nggak doa anak-anak sama ibu-ibu kalau tidur? Kalau ibu-ibu itu doa tidurnya apa? Berarti nggak baca doa ibu. Coba ada yang hafal ibu-ibu doa sebelum tidur? Ah? Kalau yang tadi itu doa untuk anak-anak. Yang kali Bapak ada Pak? Doa tidur apa? Allahumma jannibna wa jannibna syayatin. Itu doa ibu-ibu. Jadi ntar kalau mau doa jangan pakai doa anak-anak. Nanti ingetin Pak, kalau ibunya tidur bacanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu nggak aci. Harusnya Allahumma jannibna, itu baru doa untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Artinya gini yang saya mau sampaikan, apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita 24 jam pasti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang sudah mengkhitab, Allah yang sudah memberikan penjelasan. Apa kata Allah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh untuk semua manusia. Tadi dalam ayat sebelumnya apa? Datangnya untuk memberikan moral kepada kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Bapak tahu berapa jaraknya? Ada yang tahu jaraknya? Dari kota Mekah ke kota Palestina. Ya saya juga nggak tahu sebetulnya berapa jarak. Tapi kalau naik pesawat itu 1 jam 45 menit. Karena kita sudah sering ke Palestina itu. Jarak yang ditempuh dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Surya namanya Pak, bukan Asra. Surya atau Sayron diperjalankan oleh Allah hanya 1/4 malam. Bukan hanya sampai Masjid Aqsa, tapi dari Masjid Aqsa sampai ke Raful Akhdar, Sidratul Muntaha, pulang kembali lagi itu ke kota Mekah dalam waktu 1/4 malam. Jika dilogikakan oleh akal nggak nerima. Makanya iman itu bukan dengan akal.
akal. Kalau iman sih harus dengan apa? Bukan dengan akal. Kalau hal-hal yang terkait dengan keimanan, itu mahalnya sebuah keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat. Ibu kenal sama Rasulullah? Bapak udah pernah ketemu Rasulullah? Punya nasab ke Rasulullah? Punya turunan darah ke Rasulullah? Tapi Rasulullah begitu cintanya kepada kita sehingga dalam potongan hadis ia katakan, nanti di hari kiamat saat bi'tsah di akhirat, yang pertama kali dicari oleh Rasulullah mana orang, mana nih? Cibitung. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Mana umatku? Mana yang sering baca salawat di musola? Mana yang selalu mengajarkan anak untuk baca salawat? Itu yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencari Fatimah, tidak mencari Hasan, tidak mencari Husain, tapi yang dicari aina ummati alladzina yudawimuna fi salawati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baca salawat kepada Rasulullah wajib hukumnya. Itu dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ibu-ibu nih paling enak Bu baca sholawat sih sambil masak, baca sholawat, sambil masak mie, baca sholawat, sambil bikin susu, kopi, baca sholawat. Itu kopinya juga dipinumnya berkah Pak. Jadi kalau bikin kopi ibu-ibu membiasakan baca sholawat. Itu kopi yang susunya agak setengah gelas dipinumnya manis tuh Pak rasanya. Seperti saya manisnya. Tapi kalau ibu bikin kopi tidak baca salawat, kopi yang tidak ada susunya pahit rasanya. Lah apa? Betul kan? Betul enggak? Ah? Jadi salawat itu memberikan keberkahan untuk kehidupan. Jadi jika kita ada masalah, pertama sholat bersabar, kemudian banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peradaban dari apa yang dilihat dan yang akan dipikirkan masa depan dari masjid ke masjid. Maka yang paling tepat untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan hidup, jangan sampai jauh dari masjid. Tapi di masjid jangan datang doang gitu, tidur di masjid, bukan, tetap di masjid kita ada nilai-nilai ibadah, baca Quran, baca sholawat, kenalkan anak kepada masjid. Adibu auladakum hubban nabiyikum, didiklah anak kalian untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling bisa mengenalkan anak kepada Allah, cinta Rasulullah, ini medianya ada di masjid dan di musola. Jadi saya pikir insya Allah kita doakan tempat ini, dari tempat yang kecil ini akan muncul peradaban Islam di masa yang akan datang. Dengan syarat, ayo didik anak kita, biasakan anak kita itu cinta kepada masjid. Didik anak kita cinta kepada masjid, resep sama masjid. Nanti efeknya ketika dia sudah besar, dimanapun dia berada, ketika ada alunan azan, dia segera ke masjid karena sudah terbiasa. Yang kedua, kita doakan para guru-guru yang mendidik anak-anak kita di musola ini, agar jerih payahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah kesabarannya, karena perjuangan kalau tidak ada rintangan bukan berjuang namanya. Perjuangan dengan rintangan itu sebuah kemestian.
Kalau kita bisa melalui rintangan itu, insya Allah kesuksesan sudah ada di depan mata kita. Saya berharap yang tadi saya sampaikan untuk membuat pesantren berbasis perumahan ini bisa diterapkan di tempat ini. Jadi nanti ibu-ibu menjadi mentor, menjadi guru, menjadi ustadz dan ustazahnya di rumah masing-masing. Tapi ketika waktu sholat, dibawa anak-anaknya untuk bisa bersama-sama sholat berjamaah, baca Quran sesuai dengan ustadz yang sudah menyiapkannya demi keberkahan dan keberhasilan kita nanti di hari akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikan anak yang soleh-soleha, bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Mari sama-sama di kesempatan kali ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayataqabbala hadhihi du'auna jami'an. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'al wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'al wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'al wa iyyahum min ahli khair ya rabbana ya karim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dinina. Allahumma ighfir lana ma madha min dhunubina واحفظنا فيما بقي من أعمارنا وكلما عدنا إلى معصية فعد علينا بالتوبة منها وإذا سقلت علينا طاعة فهونها علينا وذكرنا إذا نسينا وأبصرنا إذا عمينا وأسرقنا في صالح دعائنا وأسرقهم في صالح دعاء المؤمنين. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا نجحته ووفقته ولا طالب العلم إلا وفقته ولا طالب العلم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan ya karim. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang baik itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah alayka salawatullah. عبد بالباب يرتجي الاسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا.